Pernah nggak kamu berdiri di kasir supermarket? Belanjaan kelihatan biasa saja, tapi di kepala kamu lagi terjadi rapat darurat. Aku ngalamin itu hampir setiap minggu. Total di layar waktu itu 850.000. Dan sebelum kasir selesai ngomong, otakku sudah mulai kerja. 850.000 berarti sisa uang minggu ini tinggal sekitar 1,2 juta. Berarti bensin harus diirit. Berarti bekal harus siap. Berarti nggak boleh ada pengeluaran aneh-aneh sampai gajian berikutnya. Itu bukan mikir, itu bertahan hidup. Tapi hari itu ada yang beda. Aku tap kartu, aku nggak buka m-banking, aku nggak nahan napas, aku nggak mikir apapun waktu itu. Aku ambil stroke dan aku pergi. Dan di parkiran, aku baru sadar, aku nggak capek secara mental. Padahal aku nggak tiba-tiba jadi orang kaya. Kontrakan aku masih panas, motor aku masih bunyi kalau lewat jalan jelek, dan aku masih punya satu masalah besar lagi dari stres total. Tapi 3 minggu sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menghasilkan 80 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan sejak saat itu, hubunganku dengan uang terasa asing. Aku bikin video ini bukan buat pamer, bukan juga buat ngajarin cara cepat kaya. Aku bikin ini karena aku bingung sama diriku sendiri. Yang berubah setelah bulan penghasilan besar itu bukan jumlah uangnya. Yang berubah adalah cara otak kita bekerja saat uang berhenti jadi ancaman harian. Selama hampir 3 tahun, hidupku kelihatan baik-baik saja dari luar. Aku kerja, aku dapat klien, aku bisa bayar kontrakan dan makan. Kalau dilihat sepintas, nggak ada masalah besar. Tapi kenyataannya, hidupku cuma cukup untuk hari ini, bukan cukup untuk salah. Bukan cukup untuk istirahat. Aku nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, dan setiap bulan saldo rekening kembali ke angka yang sama. Artinya, satu kesalahan kecil saja, motor rusak, sakit, klien telat bayar, semuanya bisa berantakan. Masalahnya bukan cuma uang yang sedikit. Masalahnya otakku nggak pernah berhenti menghitung. Setiap keputusan kecil selalu disertai pertanyaan. Aman nggak? Kalau ini kejadian, gue masih bisa hidup nggak? Tanpa sadar, sebagian besar energi pikiranku habis. Cuma untuk bertahan. Bukan buat mikir jangka panjang, bukan buat ambil keputusan besar. Tapi buat memastikan aku masih bisa hidup minggu depan. Dan ini yang jarang dibicarakan saat hidup di mode bertahan. Kita bukan cuma capek, kita jadi kurang jernih berpikir, keputusan yang harusnya rasional, jadi reaktif, cepat, dan sering salah. Makanya dulu aku sering bilang iya ke klien yang salah. Harga murah deadline hilang, revisi nggak ada habisnya. Bukan karena aku nggak tahu itu buruk, tapi karena otakku terlalu sibuk mikirin. Kalau nolak, gue masih bisa makan nggak? Aku nggak hidup, aku merespons tagihan, merespons pesan klien, merespons keadaan darurat kecil yang terus datang. Itulah hidupku sebelum bulan penghasilan besar itu datang. Bukan miskin di atas kertas, tapi miskin dalam ruang berpikir. Dan aku nggak sadar betapa sempitnya hidupku sampai ruang itu akhirnya terbuka. Bulan itu aku akhirnya tutup pembukuan. Aku duduk di depan laptop, lihat angka total penghasilan, dan untuk pertama kalinya, aku berhenti cukup lama. Bukan karena aku nggak percaya, tapi karena otakku belum siap menerima kenyataan bahwa angka itu nyata. 80 juta rupiah 1 bulan. Anehnya, aku nggak loncat kegirangan, nggak teriak, nggak langsung mikir beli apa, yang ada justru diam. Seperti ada bagian otakku yang bilang, oh ternyata bisa ya. Perubahan sebenarnya baru terasa 2 minggu setelah bulan itu. Selesai, aku mulai ngerjain proyek baru, meeting dengan klien baru. Dan di tengah pembicaraan, aku sadar ada sesuatu yang hilang. Rasa panik itu nggak muncul. Biasanya, saat meeting, otakku selalu terbagi 2. Satu bagian dengerin klien, bagian lain sibuk menghitung, tagihan, kontrakan, saldo, dan waktu bayar. Kali ini, otakku utuh, aku benar-benar mendengar apa yang klien minta. Aku mulai sadar, proyek ini lebih kompleks, butuh waktu, butuh revisi,
butuh tenaga. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak takut menyebut harga yang pantas, bukan karena sok percaya diri, tapi karena otakku nggak lagi sibuk bertahan hidup. Aku nggak tiba-tiba jadi lebih pintar. Aku nggak belajar skill baru apapun dalam 2 minggu. Yang terjadi cuma satu, otakku berhenti terus-menerus mikir. Gue aman nggak? Dan saat pertanyaan itu hilang, ruang berpikirku kembali. Sebulan 80 juta itu bukan bikin aku kaya, tapi bikin uang berhenti jadi ancaman harian. Dan saat ancaman itu hilang, aku berhenti membuat keputusan dari rasa takut. Aku mulai membuat keputusan dari logika. Dan disitulah aku sadar, sebulan 80 juta itu bukan garis finish. Itu cuma momen pertama, di mana aku akhirnya bisa berpikir jernih. Dan saat otakmu kembali jernih, hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Selama bertahun-tahun, aku pikir aku orang yang tenang. Aku jarang panik secara kelihatan. Aku tetap kerja, tetap ketawa, tetap kelihatan normal. Tapi ternyata panik itu bukan selalu soal keringat dingin atau napas cepat. Panik bisa hidup diam-diam di kepala. Jadi suara latar yang nggak pernah mati. Tanpa sadar, otakku selalu hidup di mode darurat. Seperti alarm kebakaran yang bunyi pelan, tapi terus-menerus. Nggak cukup keras buat bikin lari, tapi cukup untuk bikin aku nggak pernah benar-benar tenang. Karena hidup di mode darurat, aku terbiasa mengambil keputusan cepat. Bukan karena aku tegas, tapi karena otakku ingin segera keluar dari rasa tidak aman, dan keputusan yang dibuat untuk menghindari takut jarang jadi keputusan yang terbaik. Yang mengejutkan, aku nggak sadar kapan tepatnya panik itu pergi. Nggak ada momen dramatis, nggak ada perayaan. Aku cuma sadar aku bisa duduk, berpikir, dan memilih tanpa rasa dikejar-kejar. Ketika panik hilang, aku seperti dapat ruang tambahan di kepalaku. Aku bisa mikir satu hal sampai selesai, tanpa disela kekhawatiran soal uang, waktu, atau nanti gimana. Lucunya, aku baru sadar betapa capeknya hidup dulu. Setelah capek itu hilang, seperti baru sadar punggung pegal setelah tas berat diturunkan. Saat otak berhenti panik, aku sadar hidupku bukan cuma soal uang. Aku jadi lebih sabar, lebih hadir, lebih manusia. Dan semua itu muncul bukan karena aku berubah, tapi karena tekanan itu pergi. Di titik itu aku sadar, hidupku pelan-pelan bergeser. Dari sekadar bertahan hidup, menjadi mulai mengendalikan arah. Dan itu semua dimulai bukan dari angka di rekening, tapi dari otak yang akhirnya bisa diam. Setelah beberapa bulan gaji mulai stabil di 80 juta rupiah per bulan, aku sadar sesuatu sedang berubah di kepalaku. Aku nggak lagi merasa seperti orang yang cukup bertahan. Aku mulai merasa seperti seseorang yang bisa membuat keputusan sendiri. Bukan soal uang lagi, tapi soal siapa aku di dunia ini. Dulu, setiap proyek adalah pertarungan bertahan hidup. Setiap tagihan adalah momok yang menunggu. Sekarang, aku mulai memikirkan, apakah ini proyek yang ingin aku kerjakan? Apakah ini klien yang sepadan dengan energiku? Dan anehnya, pertanyaan itu bukan lagi menakutkan. Justru memberiku kekuatan untuk memilih. Aku mulai menyadari satu hal. Aku bisa menghasilkan lebih dari yang kupikir mungkin. Setiap proyek yang aku kerjakan dengan percaya diri, hasilnya selalu lebih baik. Dan klien menghargai itu. Yang paling kuat bukan sekadar angka di rekening, tapi perasaan baru itu di kepalaku. Aku bukan lagi orang yang menunggu hidup lewat. Aku adalah orang yang mengendalikan hidupnya. Dan itu bisa dirasakan dalam setiap keputusan kecil. Tapi identitas baru ini nggak datang tanpa tantangan. Teman-teman lama tetap hidup di dunia lama. Mengeluh soal biaya kopi, traktiran makan, atau kesulitan bayar kontrakan. Kadang aku merasa berbeda. Kadang aku merasa asing di lingkaran yang dulu nyaman. Aku belajar bahwa naik level berarti memilih dengan bijak. Aku nggak meninggalkan teman lama. Tapi aku juga nggak bisa sepenuhnya hidup di dunia mereka lagi. Ada batasan yang harus dihormati. Dan itu terasa sulit di awal, tapi perlu. Perubahan identitas ini bukan tentang uang. Ini tentang ruang untuk berpikir, bertindak, dan memilih. Aku bisa napas lebih lega. Aku bisa bilang tidak tanpa takut. Aku bisa fokus pada pertumbuhan, bukan sekadar bertahan. Itulah awal dari sesuatu yang lebih besar.
bukan sekadar 80 juta rupiah sebulan. Bukan sekadar proyek yang lebih mahal, ini tentang cara aku melihat diriku sendiri. Dan saat identitas itu terbentuk, semua keputusan berikutnya mulai berbeda. Setelah beberapa bulan menghasilkan 80 juta rupiah per bulan, aku menyadari satu hal. Meskipun angka itu tinggi, aku masih merasa tidak pantas. Seolah-olah tiap proyek sukses hanyalah kebetulan. Seolah-olah besok semua akan runtuh. Itulah suara imposter syndrome. Setiap kali klien baru datang, aku mendengar suara itu di kepala. Apakah kamu cukup baik? Apakah mereka akan sadar kamu cuma beruntung? Bagaimana kalau mereka tahu kamu nggak tahu apa-apa? Dan meskipun rasionalnya tahu, jawabannya, rasa takut itu nyata. Lucunya, orang melihatku tenang, melihatku sukses, melihatku mampu. Tapi di dalam kepala, aku bertarung dengan keraguan setiap hari. Dan itu melelahkan. Dulu, keraguan seperti ini bikin aku menurunkan harga proyek. Aku setuju dengan deadline gila. Aku takut menolak. Sekarang, aku sadar. Itu kesalahan otak yang lelah, bukan kekurangan kemampuanku. Cara aku mulai melawan imposter syndrome adalah dengan bukti sederhana. Setiap proyek selesai dengan baik. Setiap klien membayar sesuai kesepakatan. Setiap keputusan yang dibuat bukan karena panik, tapi karena pertimbangan rasional dan sedikit demi sedikit otakku mulai percaya. Tapi imposter syndrome gak hilang begitu saja. Suara itu tetap muncul, terutama saat aku mulai mencoba sesuatu yang baru. Proyek yang lebih besar, klien baru, atau harga yang lebih tinggi, otakku otomatis mengecek. Apakah kamu cukup baik? Setiap kali aku membiarkan tindakan berbicara lebih keras daripada suara keraguan, imposter syndrome kehilangan kekuatannya. Aku nggak butuh merasa pantas 100% sebelum bertindak. Aku butuh bukti lewat tindakan, dan itu yang aku lakukan setiap hari. Akhirnya aku paham, imposter syndrome adalah tanda kamu naik level, bukan kelemahan, bukan bukti ketidakmampuan. Ini cuma bagian dari proses saat identitasmu berubah dari cukup bertahan menjadi bisa mengendalikan dan membuat pilihan. Dan itu pondasi penting untuk langkah berikutnya. Setelah beberapa bulan menghasilkan 80 juta rupiah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku bisa membeli kopi 35 ribu rupiah setiap pagi tanpa mikir. Bisa makan di restoran enak tanpa menghitung sisa saldo di kepala. Awalnya terasa menyenangkan, seperti hadiah kecil dari kerja keras. Tapi itu hanya permulaan dari perangkap yang tak terlihat. Aku mulai mengganti laptop lama dengan yang lebih canggih. Upgrade internet di rumah supaya lebih cepat. Sedikit demi sedikit, pengeluaran naik tanpa terasa. Yang tadinya cukup, kini terasa kurang. Dan otak mulai terbiasa dengan kenyamanan baru itu. Setelah 6 bulan, aku memutuskan upgrade apartemen. 2 juta lebih mahal per bulan. Tapi laundry di unit dan ruangan lebih nyaman. Mobil lama diganti dengan yang baru. 4 juta per bulan cicilan. Tentu saja aku bisa membayar. Tapi otakku mulai terbiasa hidup lebih mahal dari sebelumnya. Aku mulai pesan makanan 3 kali seminggu. 2 layanan streaming langganan baru plus gym premium. Total tambahan 6 juta rupiah per bulan. Dulu itu terdengar gila. Sekarang terasa normal karena penghasilan lebih tinggi. Yang menakutkan, meskipun penghasilan naik 20 juta rupiah per bulan, aku merasa masih broke. Semua upgrade itu menyedot tabungan, dan aku nggak lagi punya rasa aman seperti dulu. Aku belajar satu hal, penghasilan tinggi tidak otomatis membuatmu bebas. Masalah lifestyle inflation itu subtle. Setiap pengeluaran terasa wajar. Setiap upgrade terasa layak. Tapi lama-lama, kamu nggak sadar. Tabungan nggak bertambah, waktu habis, dan stres tetap ada. Aku merasa seperti naik dari ekonomi ke premium ekonomi, tapi masih terjebak di pesawat yang sama. Aku akhirnya sadar, buat benar-benar keluar dari perangkap ini, aku harus mengendalikan pengeluaran. Bukan sekadar menaikkan penghasilan, itu berarti menolak godaan kecil, mengurangi delivery, menahan upgrade gadget, dan hidup lebih sederhana. Dan itu lebih sulit daripada menaikkan tarif atau mendapatkan klien baru.
Sebulan 80 juta mengajarkanku satu hal. Kamu bisa naik level, tapi tanpa disiplin, level baru itu cuma versi lebih mahal dari broke. Lifestyle inflation itu nyata dan hanya bisa dikalahkan dengan kesadaran dan strategi. Dan itu menjadi pondasi untuk langkah berikutnya. Membuat uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Setelah melewati perangkap lifestyle inflation, aku mulai memahami satu hal. Uang bukan untuk gaya hidup mewah, tapi untuk memberi pilihan. Aku bisa makan di restoran mahal, tapi aku nggak harus. Aku bisa ambil proyek ekstra, tapi aku bebas menolak pilihan itu. Jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat. Dulu, aku selalu mencari kepuasan instan. Gaji masuk, upgrade gadget, delivery, atau traktiran teman. Sekarang, aku mulai menunda kepuasan itu. Setiap rupiah yang disimpan bukan pengorbanan, tapi investasi pilihan. Dan otakku mulai menghargai perbedaan itu. Sekarang aku menyimpan 20 juta rupiah setiap bulan. Bukan untuk gaya hidup baru. Bukan untuk membeli barang mahal, tapi untuk menciptakan ruang aman. Ruang yang bikin aku bisa bilang tidak tanpa panik. Bisa menolak proyek buruk dan tetap fokus pada pertumbuhan. Salah satu hal tersulit adalah belajar berkata tidak. Proyek menarik tapi melelahkan, bisa ditolak. Klien yang menawar terlalu murah, bisa dilewatkan. Dulu aku takut menolak, sekarang aku tahu. Opsi lebih berharga daripada uang instan. Uang bukan cuma soal membeli barang, ini soal membeli waktu. Waktu untuk istirahat, fokus pada proyek yang benar-benar penting, atau bahkan belajar skill baru. Itulah kekuatan nyata finansial. Aku mulai membeli lebih sedikit tapi lebih berkualitas. Bukan sekadar pakaian mahal atau gadget terbaru. Tapi hal-hal yang mempermudah hidup dan meningkatkan produktivitas. Dan itu rasanya jauh lebih memuaskan daripada membeli semua yang aku mau saat dulu broke. Kini, keputusan datang dengan tenang. Aku nggak lagi dikejar panik atau takut kehilangan. Aku bisa menimbang risiko, menghitung potensi, dan bertindak secara strategis. Dan itu terasa seperti menghirup udara segar setelah bertahun-tahun menahan napas. Kesadaran ini membuatku paham, 80 juta rupiah sebulan bukan tujuan akhir. Itu adalah pondasi. Dengan pondasi itu, aku bisa membangun lebih banyak, proyek yang tepat, waktu untuk diri sendiri, tabungan yang sehat, dan kesempatan untuk tumbuh. Uang bukan untuk gaya hidup, tapi untuk memilih jalanku sendiri. Setelah bertahun-tahun trading waktu untuk uang, aku sadar ada batas. Aku bisa kerja 80 jam seminggu, tapi penghasilan punya langit-langit alami. 80 juta rupiah sebulan terasa hebat. Tapi aku tahu, kalau aku terus kerja keras sendiri, aku nggak akan bisa naik lebih tinggi. Tapi ada cara lain, leverage. Leverage itu artinya membuat uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Bukan sekadar menaikkan tarif atau mengambil lebih banyak proyek. Ini soal menciptakan sistem, paket, atau aset yang menghasilkan pendapatan tanpa harus menambah jam kerja. Aku mulai buat paket lengkap, logo, brand guideline, konten sosial media. Daripada dihitung per jam, aku tawarkan harga tetap, sekitar 40 jam kerja. Tarif 16 juta rupiah paket lengkap. Klien puas, aku fokus. Dan hasil per jam jauh lebih tinggi, leverage pertama tercapai. Aku juga mulai membuat aset digital, template sosial media, preset desain, dan juga kursus mini. Sekali dibuat bisa dijual berulang kali. Pendapatan datang, tanpa harus selalu bekerja ekstra. Aku mulai merasakan jamku bukan lagi satu-satunya sumber uang. Langkah berikutnya membuat tim kecil, bukan full office. Cukup freelancer yang dipercaya. Aku tetap jadi pengambil keputusan, tapi beberapa pekerjaan bisa didelegasikan. Sekarang, proyek lebih banyak, tapi jam kerjaku tetap. Itu leverage nyata, memperluas penghasilan tanpa membakar diri. Dengan leverage, aku bisa bilang tidak pada proyek buruk. Aku bisa libur akhir pekan. Tanpa rasa bersalah, aku bisa menolak klien yang tidak sepadan. Dan anehnya, penghasilan justru naik. Leverage membalik hukum lama. Waktu tak lagi menahan uang. Dengan leverage, aku nggak lagi terbebani spreadsheet di kepala setiap hari.
Stres finansial hilang. Waktu fokus kembali ke hal-hal strategis, peluang baru mulai terlihat, klien besar, proyek kreatif, investasi cerdas. Aku merasa 13 IQ point yang hilang karena stres bertahan hidup dulu. Kembali, itu hadiah terbesar dari leverage. Aku akhirnya paham, 80 juta rupiah sebulan dulu hanyalah awal. Sekarang, dengan leverage, waktu, dan uang bekerja sama, aku bisa membangun lebih banyak. Tabungan, proyek, bahkan bisnis kecil. Uang bukan tujuan akhir, tapi pondasi untuk pilihan, kesempatan, dan kebebasan yang nyata. 2 tahun telah berlalu sejak aku menghasilkan 80 juta per bulan pertama kali. Aku berdiri di titik yang berbeda, tapi terasa familiar. Satu hal jelas, aku lebih tenang. Keputusan finansial lebih rasional. Bukan panik, tapi stres tetap ada. Hanya bentuknya berubah. Dulu, stres datang dari takut broke. Sekarang, stres datang dari memilih proyek yang tepat, menjaga leverage, dan strategi tabungan. Stresnya bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal pertumbuhan dan kualitas hidup. Dan itu jauh lebih ringan. Aku juga sadar satu hal, hubungan pribadi membaik. Dulu, kekhawatiran finansial meracuni interaksi dengan pasangan dan teman. Sekarang, aku bisa mendengar, berdiskusi, dan membantu tanpa dihantui rasa takut. Uang mengubah cara aku memandang dunia dulu. Setiap keputusan harus dikalkulasi untuk bertahan hidup. Sekarang, aku menghitung untuk memaksimalkan peluang dan kualitas hidup. Dan rasanya, seperti otakku kembali punya ruang bernapas. Aku belajar satu prinsip penting. 80 juta sebulan bukan tujuan akhir. Uang hanyalah alat untuk membuat pilihan. Memilih proyek, memilih waktu, memilih hidup yang diinginkan, dan itu memberi rasa kontrol sejati yang dulu tak pernah kurasakan. Tapi tidak semuanya berubah. Stres kadang muncul ketika klien besar menuntut atau proyek rumit datang mendadak. Kadang aku tergoda, lifestyle, kadang aku ragu mengambil keputusan besar. Tapi sekarang aku punya strategi dan pondasi untuk menghadapinya. 2 tahun perjalanan mengajarkanku, sukses bukan soal nominal. Sukses bukan soal bebas dari stres. Sukses adalah mampu memilih, mengatur waktu, dan membuat uang bekerja untukmu. Dan itu lebih berharga daripada semua upgrade, mobil baru, atau makan mewah. Sekarang aku menatap masa depan dengan perspektif berbeda. Aku tahu 80 juta bukan akhir dari perjalanan, itu awal dari kemungkinan yang lebih besar. Leverage, investasi, proyek strategis, dan waktu untuk diri sendiri. Aku tidak lagi lari dari sesuatu. Aku lari menuju sesuatu. Kebebasan, pilihan, dan pertumbuhan. Sekarang aku menoleh ke belakang dan melihat perjalanan 2 tahun terakhir. Dari takut membeli 180.000 belanjaan, sampai punya kebebasan memilih proyek dan waktu, rasanya seperti naik tangga pelan-pelan, satu langkah demi langkah, kadang tersandung, kadang melompat. Yang penting bukan jumlah uang, bukan 80 juta, bukan mobil baru, bukan apartemen mewah. Yang penting adalah kebebasan dan pilihan yang bisa uang itu berikan, itu yang membuat hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Mindsetku juga berubah total. Dulu aku hidup dari harus kerja keras atau gagal. Sekarang, aku hidup dari strategi, leverage, dan perencanaan. Pikiran lebih tenang, keputusan lebih rasional, dan stres lebih terkendali. Aku belajar satu hal penting. Kenikmatan sesaat bisa menipu, setiap upgrade, delivery, atau langganan baru terasa wajar, tapi bisa menguras tabungan. Sekarang aku memilih dengan bijak, hidup lebih sederhana, tapi tetap berkualitas. Sekarang aku benar-benar mengerti pepatah itu. Waktu lebih berharga daripada uang. Dengan leverage, aku bisa memaksimalkan penghasilan tanpa menambah jam kerja, dan itu memberi ruang untuk kreativitas, keluarga, dan diri sendiri. Kebebasan itu luar biasa. Aku bisa menolak proyek yang buruk tanpa rasa bersalah. Aku bisa menyisihkan tabungan tanpa panik. Aku bisa berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan. Dan rasanya seperti bisa bernapas untuk pertama kali. Kalau kamu sedang berjuang, ingat ini.
Nominal bukan tujuan akhir. Uang adalah alat pilihan. Waktu dan kontrol adalah harta yang sebenarnya. Bangun pondasi, kendalikan pengeluaran, dan gunakan leverage. Itu yang membuatmu bisa tumbuh tanpa terjebak lifestyle inflation. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal. Hidup bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak pilihan dan kebebasan yang bisa kamu ciptakan dengan uang itu. Dan ketika kamu mengerti itu, setiap rupiah menjadi lebih berarti. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari kebebasan sejati.